Salam, saudaraku semua. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang kami kenal dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Tuhan Allah, pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampun ya Tuhan Allah, segala dosa dan kesalahan kami. Basuhlah dosa dan kesalahan kami dengan darah Kristus yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Yang demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Iskak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Iskak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Iskak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Iskak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh
dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menaiki tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Saudaraku, renungan pada saat ini dengan judul Abraham, Bapa Orang Percaya. Abraham berasal dari Ur Kasdim. Ia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya menuju tempat yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, di mana Abraham akan dijadikan bangsa yang besar dan menjadi berkat. Di Ur Kasdim secara ekonomi, Abraham sudah mapan dan dekat dengan kedua orang tua serta saudara-saudaranya. Lalu disuruh Tuhan meninggalkannya menuju tempat yang sama sekali belum diketahui Abraham. Tentu itu menjadi pergumulan yang tidak mudah. Namun Abraham taat pada Tuhan, akhirnya sampai di tanah Kanaan. Kehidupan Abraham berikutnya tidak mudah. Banyak pergumulan hidup yang harus ia jalani. Untuk menghibur dan menguatkannya, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan banyaknya seperti bintang di langit. Dan Abraham percaya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham tetaplah manusia biasa. Ketika anak yang dinantikannya belum hadir dalam keluarganya, maka atas saran dari istrinya Sarah, Abraham menikahi hambanya yakni Hagar agar bisa mendapatkan keturunan. Tetapi hal itu tidak ditanyakan pada Tuhan, dan endingnya menjadi permasalahan dalam keluarga Abraham. Akhirnya Abraham mendapatkan keturunan dari Hagar yang diberi nama Ismail. Namun janji Tuhan pada Abraham tentang keturunannya akan lahir lewat Sarah. Ketika Abraham berusia 100 tahun, lahirlah seorang anak laki-laki dari istrinya Sarah yang diberi nama Ishak. Pada saat Ishak sudah beranjak dewasa, Tuhan menguji iman Abraham, yaitu supaya mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, sebagai korban obaran di Bukit Moria. Pada saat itu Ismail dan ibunya Hagar sudah diminta pergi dari keluarga Abraham atas permintaan Sarah. Karena Ismail melakukan penghinaan pada Ishak dan bisa membahayakan kehidupannya. Jadi ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban obaran, sungguh merupakan pergumulan batin yang berat dalam diri Abraham. Sebab itu anak satu-satunya, anak yang dijanjikan Tuhan sendiri. Namun Abraham taat pada Tuhan. Dalam hati dia percaya, jika anakku nanti mati,
Tuhan berkuasa menghidupkan kembali. Akhirnya Abraham dan anaknya Ishak pergi ke Bukit Moria, ditemani 2 orang pembantunya. Pada saat Abraham mau menyembelih Ishak, malaikat Tuhan berseru dari langit, katanya, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Maka sebagai gantinya, Tuhan menyediakan domba jantan sebagai korban ubaran sebagai pengganti Ishak. Saudaraku, peristiwa di atas adalah kisah nyata sekaligus sebagai tipologi, sebagai gambaran peristiwa yang lebih penting, yaitu ketika Allah Bapa di surga mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di Bukit Golgota untuk keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Itu dilakukan karena besarnya kasih Allah pada umat manusia agar terbebas dari belenggu dosa dan maut. Sebab ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudaraku, berkat adanya domba jantan sebagai korban ubaran, maka Ishak tidak jadi dikorbankan. Dan Ishak tidak mengalami kematian. Demikian juga berkat adanya korban Kristus, maka manusia yang bertobat dan percaya kepadanya terbebas dari hukuman Allah dan menerima kehidupan. Yesus Kristus bukan hanya untuk bangsa Israel secara jasmani, melainkan untuk semua bangsa. Merujuk Kejadian 22 ayat yang ke-18, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Yesus Kristuslah yang dimaksud keturunan Abraham yang jadi berkat bagi semua bangsa. Oleh karena itu, mari kita bertobat, mengakui ketidakmampuan kita akan belenggu dosa, dan berserah kepada Allah, serta menerima korban Kristus sebagai korban yang sempurna, agar kita terbebas dari belenggu dosa, terbebas dari hukuman Allah, dan menerima kehidupan. Amin.